Tanggal 17 Agustus 1945. Matahari baru saja terbit di langit Jakarta, namun suasana di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 sudah dipenuhi ketegangan dan harapan. Di sanalah, dalam keheningan pagi yang syahdu, sebuah keputusan besar tengah dipersiapkan, keputusan yang akan mengubah sejarah sebuah bangsa. 2 hari sebelumnya, bom atom menghancurkan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan dunia berguncang. Di tengah kekosongan kekuasaan, para pemuda Indonesia mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu janji Jepang yang tinggal bayang-bayang. Di tengah tekanan, perdebatan, bahkan penculikan ke Rengas Dengklok, lahirlah sebuah kesepakatan yang monumental. Detik demi detik pun bergulir menuju pagi 17 Agustus, pagi yang akan dikenang sebagai lahirnya bangsa Indonesia. Dan disinilah kisah itu bermula, kisah keberanian, diplomasi, pertarungan ide, dan satu kalimat yang mengguncang dunia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada pertengahan tahun 1945, dunia sedang berada di titik balik besar. Kekaisaran Jepang yang selama 3,5 tahun menguasai Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam Perang Dunia II. Puncaknya terjadi pada awal Agustus ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus, mengguncang sendi-sendi kekuatan Jepang. Di tengah kekacauan global itu, harapan akan kemerdekaan Indonesia mulai menyala terang. Propaganda Jepang 7 September 1944 yang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah seremoni janji yang tak pasti. Ternyata janji kosong itu kembali berulang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting Indonesia, Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Panglima Angkatan Darat Jepang di Asia Tenggara, Marskal Terauchi. Di sana, Terauchi menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan Soekarno-Hatta diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, janji tersebut datang terlalu terlambat. Indonesia tidak mau hanya menjadi boneka kekuasaan. Kabar menyerahnya Jepang pada sekutu mulai menyebar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat, pemuda, dan para aktivis pergerakan merasakan inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun ketegangan muncul, sebagian tokoh tua seperti Soekarno dan Hatta masih menunggu kejelasan dari pihak Jepang. Sementara para pemuda menginginkan proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang. Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, situasi di Jakarta berada dalam ketegangan yang tinggi. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II telah membuka peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Namun, di tengah euforia dan kekacauan informasi, muncul perbedaan pandangan antara kelompok tua dan kelompok muda mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, sekelompok pemuda revolusioner yang tergabung dalam Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31, Jakarta, mengambil langkah drastis. Mereka menculik Soekarno dan Hatta, tokoh-tokoh sentral pergerakan nasional, dan membawa keduanya ke sebuah kota kecil di Karawang bernama Rengas Dengklok. Aksi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Para pemuda seperti Wikana, Sukarni, Cherul Saleh, dan Shodan Shosingge ingin mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan dan pengaruh Jepang, yang saat itu masih secara formal berkuasa di Indonesia. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok dan menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Tujuan utama dari penculikan tersebut adalah untuk memaksa Soekarno dan Hatta mengambil keputusan tegas, bebas dari tekanan militer Jepang yang saat itu masih berkeliaran di Jakarta dan kerap mempengaruhi kebijakan para pemimpin Indonesia.
Soekarno, yang dikenal sebagai tokoh hati-hati dan penuh perhitungan, tetap bersikukuh bahwa proklamasi harus dilakukan secara sah dan tidak tergesa-gesa. Namun akhirnya setelah diyakinkan bahwa Jepang benar-benar telah menyerah, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan dalam waktu dekat. Sementara itu di Jakarta, golongan tua dan muda berupaya menjembatani perbedaan. Ahmad Soebardjo, tokoh diplomatik yang dihormati, bernegosiasi dengan para pemuda dan berjanji bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya. Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia. Disinilah naskah proklamasi mulai dirumuskan. Dalam suasana malam yang penuh harap dan ketegangan, Hatta menyusun draft naskah berdasarkan pembicaraan dengan Soekarno dan para tokoh lain seperti Soebardjo. Soekarno kemudian menulisnya kembali dengan tangannya sendiri. Setelah teks selesai, terjadi perdebatan kecil mengenai siapa yang akan menandatangani. Para pemuda mengusulkan agar seluruh rakyat menandatangani, tetapi akhirnya disepakati bahwa Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia yang akan menandatangani naskah proklamasi. Pagi itu, hari Jumat, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, rakyat mulai berkumpul. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, telah siap dikibarkan. Tanpa protokol resmi, tanpa undangan luas, hanya dengan semangat kebangsaan yang membuncah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan suara mantap, Soekarno menyatakan, "Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, tepuk tangan dan air mata menyambut kalimat bersejarah itu. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latief Hendraningrat dan Suhut, dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan negara merdeka. Detik-detik proklamasi bukanlah akhir, tetapi awal dari perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan. Namun pada pagi 17 Agustus itu, lahirlah sebuah bangsa yang telah lama bermimpi untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dengan segala keterbatasan dan keberanian, Indonesia menyatakan dirinya merdeka dari penjajahan, dari dominasi, dan dari ketakutan. Dari detik itu pula sejarah Indonesia ditulis oleh tangannya sendiri. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, suasana di seluruh penjuru Nusantara berubah. Euforia menyebar, harapan bergelora. Rakyat dari berbagai kalangan menyambut kabar kemerdekaan dengan sukacita. Di jalan-jalan, pemuda-pemudi mengganti plang nama berbahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan di mana-mana, di rumah-rumah rakyat, kantor-kantor, dan tiang-tiang listrik. Namun kemerdekaan yang diproklamasikan itu belum sepenuhnya nyata. Di atas kertas, Indonesia telah merdeka. Tetapi secara de facto dan de jure, negara ini belum diakui dunia. Tentara Jepang masih bersenjata lengkap dan belum benar-benar menyerah di wilayah Indonesia. Sementara itu, sekutu pemenang Perang Dunia Kedua berencana datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda lewat Netherlands Indies Civil Administration, NICA. Dalam ketegangan itu, rakyat Indonesia mulai bergerak. Komite Nasional Indonesia, KNI, dibentuk untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Di berbagai daerah, rakyat mendirikan laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Beberapa terjadi secara spontan, seperti peristiwa perebutan senjata di Surabaya, Semarang, dan Bandung.
Peran pemuda menjadi sangat penting. Mereka menolak kompromi dan mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap ancaman asing. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan Soekarno-Hatta secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Struktur pemerintahan darurat mulai dibentuk. Dalam tempo yang sangat singkat, Indonesia berusaha menunjukkan dirinya sebagai negara yang berdaulat. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun Setelah disumpah sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan pidatonya bahwa ia tidak sekadar mengucapkan janji. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama. Namun jalan menuju kemerdekaan yang sejati tidak mudah. 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta, gelombang semangat kemerdekaan belum juga surut, justru semakin membara. Di berbagai kota, rakyat yang dipelopori oleh para pemuda menggelar rapat-rapat umum dan demonstrasi. Mereka bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menuntut agar kemerdekaan itu benar-benar dijalankan secara nyata, tidak hanya sebagai teks proklamasi. Di tengah situasi revolusioner yang masih gamang, sebuah peristiwa besar terjadi di ibu kota. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Jakarta pada September 1945 adalah kota yang tegang dan penuh ketidakpastian. Tentara Jepang yang secara resmi telah menyerah kepada sekutu sejak 15 Agustus 1945 masih bersenjata dan menjalankan fungsi pemerintahan di bawah perintah Panglima Sekutu. Di sisi lain, Republik Indonesia baru saja diproklamasikan, namun kekuatan nyata, terutama dalam bidang militer dan administrasi, masih berada di tangan Jepang. Dalam kekosongan kekuasaan ini, semangat rakyat untuk menyambut kemerdekaan meledak ke permukaan. Para pemuda, khususnya yang tergabung dalam berbagai kelompok seperti Komite Van Aksi dan aktivis-aktivis Menteng 31, mulai mengambil inisiatif. Mereka terinspirasi oleh pemikiran revolusioner Tan Malaka, yang menekankan perlunya aksi massa sebagai kekuatan utama revolusi. Gagasan bahwa kemerdekaan harus dikawal oleh kekuatan rakyat menjadi landasan utama gerakan mereka. Rencana untuk mengadakan rapat umum besar-besaran di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, digagas oleh Komite Van Aksi. Lapangan ini terletak di jantung ibu kota, tidak jauh dari istana dan pusat-pusat kekuasaan Jepang. Pemerintah Republik Indonesia yang baru, dalam hal ini Presiden Soekarno, sempat ragu. Pasalnya Jepang mengeluarkan larangan keras untuk mengadakan rapat umum dan kekhawatiran akan terjadi pertumpahan darah sangat besar. Namun para pemuda tetap bergerak. Poster-poster dan kabar dari mulut ke mulut tersebar cepat. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya mulai berdatangan sejak pagi hari. Sebagian besar dari mereka berjalan kaki. Para buruh, petani, pelajar, dan kaum miskin kota tumpah ruah ke lapangan Ikada dengan satu semangat, menyatakan bahwa republik ini adalah milik rakyat dan tidak akan dikompromikan. Pada pagi hingga siang hari 19 September 1945, puluhan ribu orang telah memadati lapangan Ikada. Sekitar 300.000 orang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Karawang, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung datang dan berkumpul di lapangan Ikada. Kehadiran massa yang begitu besar ini menjadi bentuk nyata dukungan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta.
Selain itu, rapat ini juga menjadi unjuk kekuatan untuk menunjukkan kepada Jepang dan dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bersatu mempertahankan kemerdekaannya. Masa semakin membesar dan menggetarkan hati. Suasana semakin menegangkan karena tentara Jepang yang bersenjata lengkap dikerahkan di sekitar lokasi. Jalan menuju lapangan Ikada dijaga ketat dan Presiden Soekarno pun sempat dicegat oleh pasukan Jepang saat hendak menuju lapangan. Namun setelah perundingan alot, akhirnya ia diizinkan masuk. Ketika Soekarno tiba di tengah kerumunan rakyat, suara gemuruh massa menyambutnya. Dalam suasana tegang tapi penuh harap, Soekarno naik ke atas panggung dan menyampaikan pidato yang tegas namun menenangkan. Ia meminta rakyat tetap tenang, tertib, dan percaya kepada pemerintah Republik. Dalam pidato singkatnya, Presiden Soekarno menegaskan, "Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatah pun tidak kami cabut. Dalam pada itu, kami sudah menyusun suatu rancangan. Tunduklah pada rancangan kami. Tenang, tentram, tetapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan." Sementara itu, diplomasi juga dilakukan. Delegasi Indonesia mulai menjalin hubungan internasional, mencari pengakuan dan dukungan dunia. Di satu sisi, bangsa Indonesia harus berjuang dengan senjata. Di sisi lain, dengan pena dan perundingan. Dua jalur ini berjalan beriringan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang langsung diakui oleh dunia begitu proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945. Ia lahir dari keberanian para pemuda dan pemimpin bangsa yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Namun, perjuangan belum selesai. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit. Belanda, yang sebelumnya dijajah Jepang, ingin kembali menguasai Hindia Belanda. Meski rakyat Indonesia mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan, pengakuan dari dunia internasional menjadi kunci penting bagi legitimasi negara yang baru lahir ini. Negara pertama yang secara nyata berdiri bersama Indonesia adalah Mesir. Dukungan ini datang dalam dua tahap. Secara de facto pada 22 Maret 1946 dan secara de jure pada 10 Juni 1947. Langkah ini sangat strategis mengingat posisi Mesir yang berpengaruh dalam dunia Arab dan Islam. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dukungan moral juga datang dari wilayah Palestina melalui siaran radio berbahasa Arab pada tahun 1944. Meskipun Palestina belum memiliki pengakuan resmi sebagai negara saat itu, pesan solidaritas tersebut memiliki makna simbolik yang kuat bagi bangsa Indonesia. Pengakuan dari negara-negara lain pun terus mengalir. India menjadi salah satu negara Asia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 2 September 1946. Bahkan India mengangkat isu Indonesia dalam forum internasional dan menjadi jembatan diplomatik yang penting. Negara-negara lain pun menyusul memberikan pengakuan, namun Belanda tetap bersikukuh bahwa Indonesia adalah bagian dari wilayah kolonialnya. Suriah menyusul pada 2 Juli 1947, diikuti oleh Vatikan pada 6 Juli 1947. Menyusul negara Lebanon memberikan pengakuan pada 29 Juli 1947, sementara Afghanistan menyatakan dukungannya pada 23 September 1947. Arab Saudi menyatakan pengakuan pada bulan November 1947, diikuti oleh Yaman pada 3 Mei 1948. Tak ketinggalan, Turki juga memberikan pengakuan, menunjukkan dukungan dari kawasan yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam. Rangkaian pengakuan ini, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan, sangat berarti bagi Indonesia. Di tengah tekanan dari Belanda yang ingin kembali menjajah,
Dukungan diplomatik ini memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional, termasuk di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Lebih dari sekadar pengakuan, ini adalah bentuk solidaritas antar bangsa yang pernah terjajah, sebuah semangat kebebasan yang menular dari satu negeri ke negeri lain. Tanpa dukungan internasional ini, perjuangan Indonesia di kancah global akan jauh lebih berat. Namun Belanda tetap bersikukuh bahwa Indonesia adalah bagian dari wilayah kolonialnya. Perjuangan berlanjut tidak hanya di medan perang, tapi juga di meja perundingan. Serangkaian diplomasi yang melelahkan, mulai dari Perjanjian Linggarjati 1947, Renville 1948, hingga agresi militer Belanda yang kejam, akhirnya bermuara pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag. Dalam konferensi ini, Belanda menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Tanggal 27 Desember 1949 menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa. Di Istana Kerajaan Belanda, Ratu Juliana secara resmi menandatangani pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, ARES. Dunia internasional pun mulai menerima kehadiran Indonesia sebagai negara merdeka yang sah secara hukum, de jure. Namun semangat rakyat tak ingin terpecah dalam bentuk negara federal. Maka pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang. Dimulai dari proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan akhirnya diakui secara de jure oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Sebuah perjalanan yang menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hak yang diperjuangkan dengan darah, diplomasi, dan semangat tak kenal lelah.